Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Jamila dari kelas 2A non-regular dengan NIM 2486208164 Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menampilkan video dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya saya akan memaparkan pembahasan pada kali ini, yaitu pertama ada definisi, karakteristik, langkah-langkah, contoh studi kasus, serta kelebihan dan kekurangan dari penelitian narasi ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari narasi tersebut. Penelitian kualitatif mengeksplorasi fenomena sosial, salah satunya dengan pendekatan narasi untuk memahami pengalaman manusia. Relevansi pendekatan ini terlihat dalam pendidikan, psikologi, dan kesehatan, dengan fokus pada eksplorasi mendalam serta menggali pemahaman tentang pengalaman individu dan fenomena sosial secara lebih rinci. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke definisi narasi. Jadi apa sih narasi itu? Nah, penelitian narasi ini merupakan jenis di mana di dalamnya peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Di akhiri tahap penelitian, peneliti harus menggabungkan dengan gaya naratif, pandangan-pandangannya tentang kehidupan partisipan dengan pandangan-pandangannya tentang kehidupan peneliti sendiri. Nah, maksudnya dari naratif di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai seorang yang mencoba menceritakan kehidupan subjek penelitian secara mendetail melalui jangka waktu berkepanjang sehingga mendapatkan detail yang maksimal atau mendapatkan suatu hasil yang lebih memuaskan dan maksimal. Nah, lanjut kita masuk ke karakteristik penelitian narasi. Yang pertama, pengalaman individual, yaitu peneliti narasi berfokus pada pengalaman individu dan kronologi mereka. Kedua, peneliti narasi menggunakan teknik restoring untuk membangun kumpulan narasi berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara. Yang ketiga, peneliti narasi menggabungkan konteks dan tempat dalam cerita. Yang keempat, pembangunan narasi selalu melibatkan menanggapi pertanyaan, lalu apa yang terjadi? Itu menurut James Keyword dan Kimberly Asernsel tahun 2011. Selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang pertama, kita perlu menentukan fokus penelitian dan subjek cerita. Yang kedua, menganalisis pola, tema, dan konteks cerita untuk mendapatkan makna. Yang ketiga, mengumpulkan data berupa cerita, pengalaman, atau narasi individu. Yang keempat, menyajikan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang sistematis. Jadi, untuk mendapatkan itu kita perlu mengetahui dulu apa yang kita ambil dari suatu pengalaman ini agar orang tersebut bisa memicu pertanyaan-pertanyaan yang menanggapi sesuai dengan karakteristik masalah yang sedang mereka alami. Dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan, kita bisa tahu mereka sedang ada di posisi yang mana. Nah, di situ kita bisa lebih meneliti lagi lebih dalam tentang masalah yang sedang dialaminya. Contoh-contoh studi kasusnya itu biasanya ada penelitian tentang pengalaman guru dalam menghadapi berbagai situasi di kelas. Kemudian biasanya penelitian tentang narasi pribadi individu yang mengalami trauma. Kemudian yang ketiga itu ada penelitian tentang narasi imigran dalam membangun identitas di budaya baru. Nah, di situ bakal banyak sekali ya muncul-muncul bagaimana cerita-cerita seseorang untuk menanggapi masalah-masalahnya yang sedang mereka alami. Nah, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Apa aja sih kelebihannya? Kelebihannya itu mendalam, personal, dan konstekstual. Kemudian yang kedua, memberikan wawasan yang unik tentang pengalaman individu masing-masing. Kekurangannya itu terdapat subjektivitas tinggi serta memerlukan waktu dan keahlian untuk analisis. Jadi kesimpulannya, penelitian narasi adalah pendekatan kualitatif yang berpusat pada cerita individu yang bertujuan untuk memahami pengalaman hidup melalui narasi pribadi dan menonjolkan konteks sosial budaya dan sejarah dari suatu cerita. Oke, terima kasih teman-teman semua telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.